Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Hoyrul Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Pengertian anggaran. Perencanaan keuangan untuk masa depan yang memuat tujuan dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum menyusun anggaran, organisasi terlebih dahulu harus mengembangkan rencana strategi yang mengidentifikasikan strategi aktivitas dan operasi, sehingga dapat menerjemahkan keseluruhan strategi ke dalam tujuan jangka panjang dan pendek. Tujuan dari penganggaran yaitu memaksa manajer membuat rencana, memberikan informasi sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, sebagai standar bagi evaluasi kerja, meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Pembuatan anggaran, pengarahan dan pengkoordinasian, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh proses anggaran organisasi. Anggaran induk, rencana keuangan komprehensif untuk keseluruhan organisasi. Anggaran induk dapat dibagi menjadi anggaran operasi dan anggaran keuangan. Apa itu anggaran operasi? Menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, penjualan produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil utama dari anggaran operasi adalah laporan laba rugi yang dianggarkan. Jenisnya yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian dan pemakaian bahan langsung, anggaran TKL, anggaran OHP, anggaran biaya penjualan dan ADM umum, anggaran persediaan akhir barang jadi, anggaran HP produksi, anggaran HP penjualan. Apa itu anggaran keuangan? Terkait dengan masalah keuangan berupa kas tersedia, pembiayaan dan penerimaan kas, jenisnya anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Anggaran untuk evaluasi kerja, menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan dibanding dengan hasil aktual, mempertimbangkan dapat anggaran itu terhadap perilaku manusia. Anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis adalah anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat aktivitas yang sudah ditentukan. Karena anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas tertentu. Anggaran ini tidak begitu berguna bila digunakan untuk menyusun laporan kinerja. Untuk membuat laporan kinerja yang lebih berguna, biaya aktual dan biaya yang diharapkan harus dibandingkan dengan tingkat aktivitas. Anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk menyusun anggaran sebelum adanya tingkat aktivitas yang diharapkan. Dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu aktual. Dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan pada berbagai tingkat aktivitas. Dimensi perilaku. Perilaku positif terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi. Perilaku disfungsional merupakan perilaku individu yang memiliki konflik besar dari tujuan organisasi. Feedback. Dengan memberikan laporan penilaian kinerja secara berbeda dalam waktu menjadikan mereka mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan, dapat mengambil tindakan korektif dan mengubah rencana. Insentif moneter dan non-moneter. Individu termotivasi tidak hanya oleh hadiah. Selain faktor ekonomi, individu termotivasi oleh jaringan kompleks dari psikologi serta faktor sosial. Penganggaran partisipasi. Dalam hal ini, penekanan dilakukan pada pemenuhan tujuan secara umum, bukan pada setiap anggota. Standar yang realistis. Tujuan anggaran digunakan untuk mengukur kinerja. Dengan demikian, tujuan harus berdasarkan kondisi dan pengharapan yang realistis. Anggaran harus mencerminkan kenyataan operasi, seperti tingkat aktivitas aktual, efisiensi, dan kecenderungan ekonomi secara umum. Pengendalian biaya. Para manajer hanya diberikan tanggung jawab atas biaya yang harus dapat mereka kendalikan. Biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer bersangkutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.